Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PPS Pilihan Purto Sehat. Menjelang dan setelah golden limit, Dewa Bumi mau kemana ya? Ikuti dan simak sampai usai video ini. Kita lihat perdagangan terakhir di hari Jumat tanggal 20 Februari 2022 dari Dewa atau Dharma Henwa. Dewa ditutup pada harga 615 pada posisi bid, sementara over di 620. Harga rata-rata di 621, tidak jauh dari harga bidsnya. Kita lihat net buy maupun net sell-nya nampak pada perdagangan hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 posisi outflow dari foreign investor sehingga mencetak net sell sebesar 16,1 miliar. Transaksi selama satu hari tercatat di 258,095 miliar, dan di posisi trade book nilai transaksi tertinggi di nilai 93,1 triliun pada posisi harga yang relatif di bawah, mendekati harga terendah pada hari itu, yaitu di harga 620, sementara harga terendahnya di 610, jauh dari harga tertinggi yang dicapai, yaitu 645, sehingga melebar bawah. Itulah kenapa nampak dan jelas terlihat bahwa tekanan jual terjadi pada hari Jumat kemarin, dan antara lain membukukan atau mencetak net sell dari outflow investor asing sebesar 16,1 miliar. Kita lihat sekuritas yang menjadi media net maupun buy maupun sell selama perdagangan. Nampak di sini AK UBS ya sebagai motor terjadinya outflow dari foreign investor sebesar 576.000 lot. Kemudian XL ini domestik, YP domestik, AZ ini bisa investor asing. Kemudian CC ini mandiri, biasa juga sebagai vehicle dari investor asing. Sementara di sisi pembeli ada XL, ada CC, ada AK, ada LG, ada XC. AK BS Sekuritas juga ada aksi beli, namun tidak sebesar dari aksi jualnya, hampir 2 kali lipat dari penjualan yang dilakukan oleh AK. Baik, kemudian kita lihat kira-kira mau merayap kemana setelah pada posisi perdagangan hari Jumat untuk Dewa. Kita lihat posisi dan chart dari market structure dari Dewa. Di sini dari daily frame atau time frame harian, Dewa nampak bahwa dari sejak terpuruknya harga terendah yang dicapai setelah MSCI itu di harga 400, sehingga kalau kita lihat sampai dengan harga atau posisi terakhir hari Jumat kemarin, berapa persen kira-kira yang telah dicapai kembalinya harga dari Dewa tersebut? Itu lebih dari 50%, yaitu 53,6%. Jadi pullback atau kembalinya harga setelah terjadinya drawdown atau terjerumusnya harga sejak tanggal 27 Januari, maka telah kembali lagi harga itu separuhnya, yaitu 53,6% ya. Nah, setelah mencapai pada harga penutupan 615, kira-kira akan kemanakah si Dewa ini? Di awal tadi saya sebutkan menjelang dan setelah golden limit. Mengapa saya menyampaikan begitu? Untuk Dewa nampaknya dia sudah setelah golden limit, walaupun saat posisi terakhir hari Jumat kemarin itu persis
penutupannya menyentuh pada golden limitnya. Yang saya maksud golden limit di sini adalah golden ratio dari Weibo, yaitu 61,8. 50% juga lingkup golden, 61,8% juga lingkupnya golden, karena kedua rasio ini seringkali menjadi acuan pergerakan dari harga emiten itu sendiri, walaupun itu tidak mesti, tetapi majority percentage itu biasanya akan berpengaruh terhadap gerakan dari atau dipengaruhi ya oleh rasio dari dua harga Fibonacci-nya atau dua rasio Fibonacci ini ya. Saat posisi kemarin dia persis menyentuh di 61,8%. Nah, dalam posisi demikian maka kira-kira gerakan selanjutnya akan kemana? Tentunya gerakan selanjutnya paling tidak ya dia akan bergerak pada resistance ya yang cukup kuat. Resistance yang cukup kuat nampaknya di harga 600 berapa ini? 655 ya. 655 ya. Ini adalah resisten terdekat yang akan ditinjau ya, akan dituju oleh dewa berikutnya ya. Sehingga dengan demikian maka kalau kita lihat maka kenaikan yang akan terjadi ya adalah sebesar 6,6% ya, 6,6% ya. Kemudian etapa ketiga ya, tahapan kedua adalah dia akan menuju kepada resisten berikutnya, yaitu di harga 680 ya. Sehingga kalau dari starting point harga sekarang maka akan menjadi 10,2% ya. Namun demikian ketika hal itu tidak terjadi maka kita harus berantisipasi ya, harus mengantisipasi kira-kira pada harga berapa ya yang menjadi support terdekatnya. Support terdekatnya adalah di harga, nah ini kita lihat ya, support terdekatnya adalah di harga 600 ya, 600. Kenapa 600? Karena 600, di harga 600 ini adalah merupakan ekor terendah atau capaian terendah dari harga ketika transaksi perdagangan tanggal 23 Januari, yaitu di sini. Nah, ini di sini. Ini kalau saya kasih line ya, itu ada di sini. Di 605. Nah, ini. Nah, harga terendahnya berapa ini? Terendahnya di 600 ya, di 600. Nah, di sini. Nah, di 600 ini. Nah, maka kita harus paling tidak ya, yang paling dekat spotnya adalah di 600 dari posisi 615 ya, 615. Sehingga kira-kira kalau dia menyentuh itu berapa persen kira-kira sentuhannya ya, itu bisa kita lihat dari posisi saat ini di 615. Nah, jadi kira-kira sekitar minus 2% ya, minus 2% ya. Mudah-mudahan support terdekat cukup, setelah itu dia pullback ya, karena kalau ini akan terus ya maka dia akan menuju support berikutnya, yaitu di harga 590. Nah, kenapa di 590? Ternyata 590 ini adalah sama persis ketika harga yang dicapai terendah pada tanggal 28 Januari. Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi itu. Nah, itu. Nah, kemudian ultimate target dalam waktu berikutnya untuk dewa ini sendiri di mana? Yaitu di golden ratio berikutnya, yaitu di 78,6% ya. 78,6% ya. Nah, kalau itu terjadi dan dimulai saat besok atau pada harga penutupan hari ini, maka cukup tinggi ya kenaikannya, yaitu di 17,9%. Tetapi nampaknya masih cukup sulit ini, karena paling tidak harus melewati dua resisten ya, harus melewati dulu dua resisten, yaitu resisten yang pertama di 655, kemudian yang kedua
di resisten 680, baru lanjut ke resisten untuk ultimate targetnya ya, itu di harga berapa ini, harga 725 ya. Tercapainya ultimate ini, saya katakan ultimate ya, karena cukup tinggi, dia harus melewati 2 resisten lagi. Kapan? Ya, tidak satupun orang tahu ya, tergantung perjalanan yang akan ditempuh, apakah mulus atau tidak dalam menembus masing-masing barikade atau resisten yang harus dilewati oleh si dewa sendiri. Tetapi paling tidak sebelum kita berpikir terhadap profit ya yang akan dilewati, kita harus mengantisipasi berapa risiko yang harus kita cadangkan, yang harus kita mampu ya, yang kita mampu tahan ya, ketika harapan tersebut belum terjadi, tetapi sebaliknya akan terjadi bearish kembali ya. Itu adalah pergerakan atau gerakan yang potensial akan terjadi oleh dewa ya, oleh dewa setelah dia menembus golden ratio atau golden limit 61,8 ya, walaupun pada penutupan perdagangan kemarin dia ada sedikit harga penutupannya itu di bawah golden ratio-nya ya, tetapi dia sudah sempat menembus bahkan cukup tinggi ya, di posisi tertingginya di 645, sementara posisi golden ratio itu ada di 620 dan ditutup di 615, sehingga sedikit di bawah dari golden ratio. Nah ini kita lihat saja ya, tetapi itu adalah forecasting atau perkiraan potensi pergerakan dari dewa akan datang ya, lanjutan ya, ketika kita berharap kira-kira pada harga berapa kenaikan berikutnya dari harga dewa tersebut. Baik, ini adalah sepintas dari etape-etape yang harus dilewati oleh dewa sebelum sampai pada etape yang lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya kita kembali kepada yang kedua ya, yaitu di saham sejuta umat ya, saham sejuta umat yaitu Bumi Resources. Kita pindah dulu dari data dewa ke data Bumi. Nah, Bumi nampaknya sama. Pencatatan terakhir net sell dari outflow investor asing mencatat net sell 145 miliar dari total transaksi di atas 1 triliun, yaitu 1,124 triliun ya, 1,124 triliun. Luar biasa, memang sangat liquid. Jadi hari-hari memang selalu sangat liquid dan pada posisi teratas dari likuiditas semua emiten yang diperdagangkan. Itulah Bumi, saham sejuta umat. Harapannya mudah-mudahan juga memberikan cuan lebih dari sejuta umat ya. Bumi ditutup di harga 294 pada posisi bid sama persis seperti dewa tadi, sementara over di 296 dan average price-nya, harga rata-ratanya di 296 juga. Jadi tidak jauh-jauh amat dengan saudaranya dewa tadi. Bumi ditutup seperti itu. Kemudian kita lihat pada posisi trade book-nya, harga atau transaksi tertinggi yaitu 415,8 miliar itu terjadi di harga 296. Posisinya sama seperti dewa untuk Bumi ini, lebih mendekati posisi terendah dari harga yang dicapai pada perdagangan hari Jumat kemarin, yaitu di 292, sementara tertingginya di 306. Jadi memang sangat reasonable, sangat beralasan. Pada hari Jumat kemarin terjadi tekanan jual yang cukup masif, termasuk outflow dari foreign investor sebesar 145 miliar ya. Kita lihat sekuritas yang melakukan aksi jual maupun beli, lagi-lagi sama ya seperti dewa. AK menempati penjualan yang tertinggi ya di 6,7 juta lot. Wah, luar biasa ini ya, 6,7 juta lot ya. Sementara aksi beli yang dilakukan oleh AK ya itu 2,5, jadi hampir sepertiganya, sehingga didominasi oleh jualnya ya. MG ini lokal, YP ya,
AZ, ya, XL, ya, CP. Nah, ini kita lihat di posisi sekuritas, di posisi beli ada CC. Ya, CC ini asing, ya, dia melakukan aksi beli, tetapi dia tidak jualan. Dia jualan sedikit banget, ya, dari 4,5 juta lot, dia hanya jual 1,6 lot. Jadi dia lebih banyak belinya. Kapan dia mau jualnya? Kita lihat. Dan ini kita harapkan menjadi pemantik, menjadi bensin bahan bakar untuk kenaikan bumi berikutnya. Amin. Ya. Ada U, ya. Nah, U ini, ya, U ini yang sehari-hari sebelumnya ini menjadi kendaraan dari Chengdong, ya, dari kendaraan institusional dari Cina itu, ya. Mudah-mudahan selepas Chengdong jualan semua habis, ya, maka akan menjadi ringan beban dari bumi untuk kemudian kembali terbang. Ya, itu. Kita lihat kemudian sama seperti Dewa tadi, kira-kira etapa-etapa perjalanan yang akan ditempuh Dewa berikutnya. Langsung saja ke chartnya dari bumi, ya, chartnya dari bumi. Nah, ini, ya, ini adalah chart dari bumi, ya. Nah, ini sudah saya coba gambarkan kira-kira perjalanan berikutnya, ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, mendekati atau menjelang golden ratio. Kita lihat golden ratio, yaitu adalah golden ratio dari Fibonacci. Maka kita lihat posisi bumi pada Jumat kemarin, dia sempat menyentuh, ya, di golden ratio 50%, sempat menyentuh, tetapi mungkin tidak kuat, ya, karena juga itu terjadi di hari perdagangan sebelumnya, hari Kamis juga sempat menyentuh, ya, diulangi lagi pada hari Jumat, menyentuh juga, nampaknya belum kuat, sehingga oleh karenanya ditutup pada harga 294, ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ya, di 294, ya, sehingga lebih rendah dari harga pembukaannya, ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sudah 2 kali, ya, dengan 1 hari sebelumnya mencoba menembus golden ratio di 50%, ya. Mudah-mudahan besok hari Senin, ya, akan mampu menembus dan melanjutkan perjalanannya ke atas, ya. Bullish, ya. Nah, kalau kita lihat kira-kira kemana, ya, yang pertama kali dituju, ya, yang pertama kali dituju tentunya dia harus mencoba menembus kembali golden ratio di harga 308, ya, di harga 308. Dia harus mencoba lagi sampai dia tembus, ya, tembus. Nah, kalau itu dilakukan pada perdagangan mendatang, maka akan terjadi kenaikan harga 4,7%, ya, antara 4 sampai 5%, ya. Itu baru pada resisten persis di golden ratio 50%. Nah, namun kita juga berpikir, bagaimana kalau itu tidak terjadi, tapi malah terjadi bearish berkelanjutan? Maka kita harus antisipasi untuk melihat support yang terdekat. Support yang terdekat ternyata menurut saya, hipotesis saya, adalah harga terendah yang dicapai pada hari sebelumnya, yaitu hari Kamis. Di harga berapa? Yaitu di harga 294. Itu menjadi support atau sekaligus menjadi stop loss, ya. Sehingga kalau itu kita tentukan sebagai stop loss, maka risk reward ratio 1:175, karena stop lossnya 2,75 sementara risknya 4,76, jadi masih worth it, masih layak gitu. Nah, tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau terjadi, kita sudah mengantisipasi kira-kira sampai seberapa jauh penurunannya, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi sebaiknya akan lanjut naik. Nah, itu adalah tahapan pertama atau resisten pertama yang harus dilewati. Ketika itu tembus breakout, maka etapa berikutnya adalah pada resisten yang terdekat. Resisten yang terdekat kita asumsikan potensi terbesarnya adalah di 326. Dari mana 326 itu? 326 itu adalah berasal dari harga tertinggi, ya, harga penutupan dan sekaligus harga terendah dari tanggal 10 Desember dan tanggal 11 Desember, nah, yaitu di 326. Dan kalau itu kita tetapkan sebagai intense atau atap dari perjalanan bumi, maka
akan terjadi kenaikan 10,6 bila dihitung sejak harga penutupan kemarin di 294 ya, 294. Nah, ini kenapa saya sampaikan, karena ini juga sekaligus menjadi gambaran bagi trader-trader yang swing ya, karena bisa jadi angka-angka capaian ini tidak bisa dicapai pada satu hari perdagangan ya, tetapi bisa atau baru bisa dicapai pada beberapa hari perdagangan ya, itu swing ya. Tetapi khusus untuk trader intraday, maka setiap langkah dan gerakan harus selalu diantisipasi supportnya, dan kita harus tahu kira-kira persisnya resisten terdekatnya di mana. Itu harus dipegang dan dipedomani oleh trader intraday. Tetapi ketika saya menyampaikan tahapan pencapaian atau gerakan lanjutan bullish dari bumi, itu paling tidak menjadi kompas bagi trader dengan gaya swing. Nah, kalau berikutnya lagi dilakukan atau ditempuh setelah menembus pada resisten di 326, maka tentu dia akan menuju ke golden ratio berikutnya di 61,8 ya, yaitu di harga 348 ya, di 348. Nah, kalau itu terjadi, maka jika dihitung sejak hari penutupan atau harga penutupan 294, maka terjadi kenaikan 18,6. Nah, silahkan bagi para trader yang swing maupun intraday, utamanya yang swing, maka kira-kira cuan ya yang akan diperoleh ketika ini berlanjut bullish pada beberapa hari mendatang, saya tidak bisa menentukan apakah Selasa, Rabu, Kamis, tidak bisa menentukan, tetapi potensi-potensi yang mungkin terjadi dan dilewati oleh gerakan bumi ini itu akan terjadi, dan berapa persentase capaiannya sudah saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Tetapi sekali lagi, jangan hanya berpikir pada profitnya, tetapi kita juga harus berpikir tentang kerugiannya, resikonya, dan itu menjadi hal yang pertama dan utama sebelum kita berpikir profit yang mungkin yang bisa kita peroleh ya. Bagi intraday, saya pesankan dan selalu juga saya ikuti, saya pedomani, ketika sudah nampak persentase profit berapapun, sepanjang sudah masih ada sisa setelah dikurangi komisi untuk sekuritas, maka langsung diambil ya. Karena paling tidak sudah saya tunjukkan pada resisten berapa ya, itu artinya ketika harga itu susah menembus pada resisten yang sudah saya sampaikan tadi, maka jangan tunggu waktu ya. Kenampakan dari profit yang telah dicapai 2 atau 3, misalnya ini kalau menyentuh resisten 4%, maka ketika 4% ini susah ditembus, maka ketika kita sudah pada posisi 3% atau 2%, langsung diambil ya. Jangan tunggu waktu daripada diguyur balik lagi ya, atau bahkan malah merosot turun ya. Itu adalah hal-hal yang biasanya sulit dilakukan oleh para trader, karena trader selalu dihadapkan setelah benar-benar trading adalah fear and greed, ketakutan dan ketamaan. Baik, itu adalah dua emiten yang saya kira menjadi dua emiten yang cukup menonjol dan diminati, terutama bumi ya, kemudian yang dewa, karena ini dua bersaudara ya, sama-sama pertambangan ya, penambangan ya juga emas, ya juga batu bara ya kan, yang saat ini sangat diminati ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan atas dua emiten ya, perjalanan yang akan dilalui pada episode perdagangan berikutnya. Disclaimer on, ini bukan merupakan ajakan jual maupun beli, tetapi semata-mata juga hanya sebatas pengajaran atau edukasi bersama, termasuk saya sendiri ya. Namun saya akan tetap menyampaikan progres perjalanan dari masing-masing emiten ini lebih tajam, lebih detail dari etape yang saya sampaikan kali ini untuk dua emiten ini. Subscribe supaya tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.